Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bernama kelompok Well yang terdiri dari Apriali Syaputra 45212141 dan selanjutnya itu Hanif Agil Musafa 4521210043. Di sini kami akan mempresentasikan laporan yaitu analisis pengujian aplikasi Steam menggunakan pengujian black box dengan teknik kelas ekuivalen. Yaitu bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya Hanif Agil. Baik, eh, latar belakang. Steam merupakan sebuah platform distribusi digital yang memfasilitasi pengguna dalam melakukan pembelian, pengunduhan, dan permainan beragam jenis permainan komputer. Seiring dengan perkembangan yang pesat dalam industri game, Steam telah menjadi salah satu platform utama bagi ribuan judul permainan yang beragam. Meskipun begitu, seperti perangkat lunak lainnya, aplikasi Steam mengalami perkembangan dan pemeliharaan yang terus-menerus. Para pengembang aplikasi Steam memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa platform ini beroperasi dengan baik dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi para pengguna. Pengujian perangkat lunak menjadi elemen kunci dalam memastikan kualitas dan keandalan aplikasi seperti Steam. Salah satu metode yang umum digunakan dalam pengujian perangkat lunak adalah pengujian black box. Pengujian black box adalah suatu metode pengujian di mana pengujian dilakukan tanpa memperhatikan struktur internal dari aplikasi. Pusat perhatian terutama difokuskan pada masukan dan keluaran yang dihasilkan oleh perangkat lunak. Dalam konteks pengujian aplikasi Steam, pengujian black box sangat membantu dalam mengidentifikasi berbagai jenis masalah yang mungkin timbul seperti bug, kesalahan fungsional, dan kinerja yang kurang memuaskan. Salah satu teknik yang dapat diterapkan dalam pengujian black box adalah teknik klasifikasi ekuivalen. Teknik ini digunakan untuk mengelompokkan berbagai input ke dalam kategori ekuivalen yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini memungkinkan pengujian yang lebih efisien dan komprehensif, karena pengujian hanya perlu dilakukan pada anggota kategori ekuivalen tertentu. Dalam hal ini, analisis aplikasi Steam dengan menerapkan pengujian black box dan teknik klasifikasi ekuivalen akan membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah, meningkatkan keandalan dan kualitas aplikasi, serta meningkatkan pengalaman pengguna. Hal ini juga relevan dalam industri perangkat lunak yang selalu berubah dan memerlukan pembaruan berkala untuk menjaga daya asing dan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam konteks pengujian aplikasi Steam, beberapa masalah utama muncul. Yang pertama, ada bagaimana melakukan pengujian aplikasi Steam dengan efektif. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode pengujian black box dengan metode kelas ekuivalen dalam pengujian aplikasi Steam. Dan yang terakhir, bagaimana hasil pengujian aplikasi Steam sesuai dengan metode pengujian yang digunakan. Next. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada menganalisis pengujian aplikasi Steam menggunakan metode black box dengan metode kelas ekuivalen. Yang kedua, merancang test case yang mencakup berbagai aspek fungsionalitas aplikasi Steam. Yang ketiga, menganalisis hasil pengujian sesuai dengan metode pengujian yang digunakan. Selanjutnya, bab 2 ada landasan teori black box testing. Pengujian black box merupakan salah satu strategi utama dalam menguji perangkat lunak. Pendekatan ini berfokus pada perilaku eksternal suatu aplikasi tanpa memeriksa struktur internalnya. Dalam konteks pengujian black box, penekanan diberikan pada input dan output aplikasi tanpa memperhatikan proses internal yang terjadi di dalamnya. Metode ini sangat berguna untuk mengidentifikasi kegagalan atau kekurangan dalam aplikasi tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang kode sumber. Pengujian black box melibatkan pembuatan kasus uji berdasarkan spesifikasi fungsional aplikasi dan kemudian melaksanakan kasus uji tersebut untuk
mengevaluasi kesesuaian perilaku aplikasi dengan harapan. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi masalah seperti respons tidak tepat terhadap input yang tidak valid atau perilaku yang bertentangan dengan persyaratan fungsionalitas. Selanjutnya, metode kelas ekivalen. Metode kelas ekivalen adalah strategi yang diterapkan dalam pengujian black box untuk mengurangi jumlah kasus uji yang diperlukan guna menguji berbagai skenario yang mungkin timbul dalam aplikasi. Dalam prinsip mendasar di balik metode ini adalah mengelompokkan input menjadi kelas ekivalen di mana setiap kelas mewakili sekelompok input dengan perilaku serupa. Langkah-langkah yang terlibat dalam metode kelas ekivalen adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi input yang akan diuji, seperti parameter input dalam aplikasi. 2. Kategorikan input ke dalam kelas ekivalen berdasarkan karakteristik yang serupa, seperti jenis input atau rentang nilai. Yang ketiga, pilih satu contoh input dari setiap kelas ekivalen sebagai representatif. Yang keempat, gunakan contoh ini sebagai kasus uji untuk menguji aplikasi. Metode kelas ekivalen menghasilkan efisiensi dalam pengujian, karena hanya perlu menguji satu kasus dari masing-masing kelas ekivalen. Selain itu, metode ini membantu dalam mengidentifikasi cacat yang mungkin terjadi pada sekelompok input yang serupa. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Prialdi. Bab 3, rancangan test case. Deskripsi pengujian. Rancangan test case adalah tahap kunci dalam implementasi pengujian black box dengan metode kelas ekivalen pada aplikasi Steam. Rencana ini mencakup 5 kasus uji yang mencakup berbagai fitur dan fungsi penting dalam aplikasi Steam. Setiap kasus uji memiliki penjelasan, langkah-langkah yang harus diikuti, dan hasil yang diharapkan. Test case yang pertama yaitu verifikasi login. Tujuan dari uji ini adalah memastikan bahwa proses login ke akun Steam berjalan dengan benar. Pengguna yang memiliki akun Steam akan mencoba masuk dengan informasi login yang benar. Test case yang kedua yaitu pencarian game. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji kemampuan aplikasi Steam dalam melakukan pencarian game. Pengguna akan mencari game tertentu dengan menggunakan kata kunci. Test case yang ketiga yaitu pembelian game. Uji ini bertujuan untuk menguji proses pembelian game di Steam. Pengguna akan mencoba membeli game dari daftar hasil pencarian. Tes case 4 yaitu instalasi game. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji proses instalasi game setelah pembelian pengguna akan mencoba menginstal game yang telah dibeli. Tes case yang kelima yaitu pembaruan game. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji pembaruan game yang tersedia dalam aplikasi Steam. Pengguna akan mencoba mengunduh dan menginstal pembaruan game. Test case pertama yaitu verifikasi login. Langkah-langkahnya yaitu pertama buka aplikasi Steam, klik tombol login, masukkan nama pengguna atau username yang valid. Keempat, masukkan kata sandi atau password yang sesuai. 5. Klik tombol login untuk masuk. Hasil yang diharapkan yaitu pertama, aplikasi melakukan validasi informasi login. Kedua, jika informasi login benar, pengguna berhasil login ke Steam. Test case yang kedua, pencarian game. Langkah-langkahnya itu buka aplikasi Steam. Kedua, di kolom pencarian masukkan kata kunci action. Ketiga, tekan enter atau klik icon search. Hasil yang diharapkan yaitu pertama, aplikasi menampilkan daftar game sesuai dengan kata kunci. Kedua, hasil pencarian mencakup game-game action. Test case ketiga yaitu pembelian game. Langkah-langkahnya itu pertama buka aplikasi Steam, lakukan pencarian game pada test case kedua, pilih salah satu game dari hasil pencarian, klik tombol add to cart, lalu terakhir ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan proses pembelian. Hasil yang diharapkan yaitu pengguna dapat menambahkan game ke keranjang dan menyelesaikan pembelian. Test case keempat yaitu instalasi game. Pertama, buka aplikasi Steam. Kedua, pergi ke library game. Tiga, pilih game yang telah dibeli. 4. Klik tombol install. 5. Ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan proses instalasi. Hasil yang diharapkan itu pengguna dapat menginstal game setelah pembelian. Test case kelima yaitu pembaruan game. Langkah-langkahnya itu pertama buka aplikasi Steam, pergi ke library game. Ketiga, pilih game yang memiliki pembaruan atau update. 4. Klik tombol unduh pembaruan atau update. 5. Ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan proses pembaruan.
Hasil yang diharapkan yaitu pengguna dapat mengupdate game yang terdapat di library game pengguna. Bab 4. Hasil pengujian dan analisis. Hasil pengujian mencakup evaluasi berbagai fitur dalam aplikasi Steam, termasuk proses login, pencarian game, pembelian game, instalasi game, dan pembaruan game. Analisis akan merinci sejauh mana aplikasi Steam memenuhi persyaratan dan harapan yang telah ditetapkan. Hasil pengujian dan analisis. Test case pertama yaitu verifikasi login. Proses login berjalan dengan sukses dan aplikasi mampu melakukan validasi informasi login dengan baik. Pada gambar pertama yaitu pengguna memasukkan username dan password. Lalu gambar kedua yaitu pengguna diminta untuk verifikasi. Setelah verifikasi, pengguna masuk ke akun Steam yang terdapat pada gambar ketiga. Test case kedua yaitu pencarian game. Pencarian game berfungsi dengan baik, menampilkan game dengan kriteria game action sesuai dengan kata kunci action. Sesuai yang ada di gambar, pada kata kunci action, game yang ditampilkan yaitu genre action. Test case ketiga yaitu pembelian game. Pengguna dapat menambahkan game ke keranjang dan menyelesaikan pembelian dengan sukses serta game telah ditambahkan ke library pengguna. Pada gambar pertama, pengguna telah membeli game yaitu contohnya di sini EA Sport FIFA 23. Lalu pengguna mengecek library akun Steam-nya sudah terdapat game EA Sport FIFA 23. Pada test case keempat yaitu instalasi game. Proses instalasi game berjalan dengan baik, memungkinkan pengguna untuk menginstal game setelah pembelian bahkan untuk game dengan ukuran besar. Pada gambar yaitu ada contoh game yang bernama Dead by Daylight. Di sini pengguna telah membeli gamenya. Di sini ada tombol install, pengguna tinggal menginstal game tersebut. Test case kelima yaitu pembaruan game. Game dapat diupdate tanpa masalah dan game siap dimainkan dengan versi terbaru. Di sini pada library pengguna ada game Dota 2 dan di sini diminta update. Setelah diupdate, maka updatean berjalan. Setelah update berjalan, maka pengguna bisa memainkan game Dota 2 tersebut. Keseluruhan hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi Steam memenuhi harapan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pengujian perangkat lunak adalah langkah penting untuk memastikan kualitas dan kinerja aplikasi yang optimal, serta memberikan pengalaman yang positif kepada pengguna. Bab 5. Penutup. Kesimpulannya yaitu pengujian aplikasi Steam menggunakan metode black box dengan metode kelas ekivalen telah membuktikan bahwa aplikasi ini berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dalam berbagai situasi penggunaan. Dengan penggunaan metode pengujian yang efisien, kami dapat memverifikasi fungsionalitas kunci dalam aplikasi Steam. Dalam rangka menguji aplikasi ini dengan menggunakan test case yang telah dirancang, kami dapat menyimpulkan beberapa poin penting. Pertama, aplikasi Steam berhasil melewati sebagian besar kasus uji dengan hasil yang memuaskan proses login, pencarian game, pembelian game, instalasi game, dan pembaruan game berjalan sesuai harapan. Kedua, hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi Steam memenuhi persyaratan dasar dan berfungsi dengan baik dalam menjalankan fitur-fitur intinya. Pengujian perangkat lunak secara teratur adalah langkah penting untuk memastikan bahwa aplikasi tetap dapat diandalkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian dari presentasi kami, kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.